Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam materi informatika untuk kelas 10 di semester 2 ya. Sudah beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pertemuan, tapi kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Untuk kelas 10, seperti yang sudah Anda baca di materi yang sudah saya upload di e-learning, itu materinya adalah algoritma dan pemrograman. Ini masuk pada KD 3.6, yaitu mengenal notasi algoritma. Jadi notasi algoritma itu adalah bagian dari algoritma dan pemrograman. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenal suatu algoritma dalam membuat suatu program. Kalau di materi yang sudah saya upload itu materinya dalam berbentuk PowerPoint atau PPT dan PDF ya. Nah, kali ini akan saya share, akan saya buatkan materi tentang notasi algoritma dari dalam bentuk video. Jadi dalam bentuk penjelasan-penjelasan ya. Yang pertama kita masuk ke dalam sejarah algoritma. Asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ini adalah seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Ini dalam bukunya Rule of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Jadi kata algoritma itu diambil dari nama seorang ilmuwan ya, bernama ini, dari kata al-Khwarizmi. Nah, itu. Definisi algoritma yaitu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Kemudian urutan logis. Jadi logis itu yang masuk akal artinya ya. Logis, urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Kemudian urutan langkah logis itu berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu. Jadi tidak boleh melompat-lompat. Jadi urutan, jadi langkah-langkah. Jadi misalkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita melaksanakan suatu algoritma, seperti bagaimana kita minum. Ya, minum itu yang logis itu kan ambil gelas, ya, ambil gelas dulu, kemudian wadah minuman, misalkan dari dalam bahasa namanya ketel ya, atau dari tempat air minum kita tuangkan ya ke dalam gelas, baru kita minum. Itu caranya seperti itu. Jadi urutannya logis, tidak boleh melompat-lompat. Atau misalkan dari tempat minuman terus ya, dari ketel kita minum terus nanti dituangkan gelas, kan nggak boleh ya. Itu nggak logis. Nah, itu algoritma. Terus atau juga alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Jadi alur pemikiran kita ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, ada urutannya, langkah-langkahnya kalau kita pikirkan, kemudian nanti kita tuangkan ya, kemudian kita tulis. Nah, itu disebut dengan algoritma. Jadi urut-urutannya kita tulis. Terus alur pikiran, yang artinya algoritma seorang dapat berbeda-beda antara yang satu dengan orang lain. Jadi
alur pikirannya antara satu dengan orang lain itu bisa berbeda-beda. Selamat pagi anak-anak. Kemudian tertulis yang artinya dapat berupa kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat berjumpa kembali tadi ya. Algoritma cara minum atau cara minum walaupun pembelajarannya air putih jauh. Harapkan dari tempat minum anak semuanya masih ya tetap kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Kemudian kali ini minum. Jadi urutannya itu dijelaskan itu materi yang tertulis semester 2 atau bisa berubah gambar dari yang sudah ya, saya share di website e-learning. Nah, seperti saat ini kan bisa download maraknya materi yang saya share itu ya, itu kan di tempat-tempat umum sebelum ada penjelasan ini itu kan ada alurnya. Untuk materinya alur mencuci tangan bagaimana ya, itu kan ada gambar-gambar ya, bagaimana kita materinya itu alurnya seperti apa, penjelasannya di sini gambar dan ada teksnya adalah kode tidak 3.6. Nah, itu mengenal notasi algoritma. Nah, itu algoritma. Oke, kita lanjut. Seperti itu pasti yang disebut dengan notasi algoritma. Tidak sulit untuk kita pahami tentang algoritma seperti itu ya. Atau tabel tertentu. Nah, itu definisi sejarah algoritma terlebih dahulu. Kata-kata algoritma itu algoritma dalam kehidupan dari di sebelah kiri itu ada contoh seorang langkah demi langkah untuk membuat Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Jadi langkah pertama itu kan gambar, ada gambar jadi mana dagingnya itu dicincang. Kemudian itu ilmuwan Persia yang menulis itu ada bumbunya. Nah, bumbunya itu kemudian ketika dicampur, kemudian digiling atau di blender, kemudian hasilnya ini seperti ini ya. Itu sekitar kemudian nanti siapkan wadah untuk 825 menaruhkan hasil adonan kita yang sudah kita cetak. Definisi dari algoritma ini air yang di bagian pertama ya, atau air di bagian pertama, air yang sudah dididihkan ya. Nah, seperti ini ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Yang bawah ini adalah membuat bakso gepeng. Algoritma ya, itu urutan logis. Nah, itu atau pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Membuat siomay. Artinya dari urutan logis Bandung itu ya, langkah pertama algoritma ya, itu harus mengikuti urutan tertentu dari langkah 1 sampai tidak boleh melompat-lompat sehingga membentuk sebuah ya, jadi tidak boleh melompat-lompat. Itu seperti lanjut ya. Dalam kehidupan contoh yang lain, misalkan ini kita mau dalam kehidupan sehari-hari, ini kita mengambil air putihnya dari mengambil uang di ATM kan ya, dalam bahasa Jawa. Langkah pertama kita harus punya kartunya ya. Jadi siapkan kartunya. Kemudian dari wadah itu, dari ketel tersebut kita masukkan ke dalam mesinnya. Lubang yang dalam disediakan gelas dan tidak boleh terbalik ya, ini dalam gelas. Kemudian berikutnya adalah baru kita minum. Kita memasukkan kode atau PIN itu ya, algoritmanya. Kemudian nanti kita tidak menuangkan ke gelas baru bisa kita ke ketel ya. Itu contoh sederhana ya dalam teko ya untuk algoritma. Ini nggak boleh ambil lompat-lompat atau kebalik. Nggak boleh. Kemudian yang kedua tadi di atas. Kemudian yang ketiga alur pemikiran. Ya, jadi algoritma itu adalah sebuah alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Jadi algoritma itu ini definisi yang pertama. Suatu langkah-langkah yang dituliskan, nah itu ya istilahnya. Yang dicatat. Gitu lanjut ya. Nah ini kita alur yang pikiran kita itu kita catat. Tahu tadi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian definisi yang kedua ini adalah algoritma dalam bidang komputer. Ya, dalam bidang komputer, alur pemikiran. Jadi pengertian dari algoritma ya, seperti bisa dilihat ya di layar. Ya. Alur pikiran yang artinya algoritma seseorang itu dapat berbeda dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pemrograman. Terutama dalam komputasi numerik bisa berbeda-beda, tetapi secara umum nanti sama angka. Ya, tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan tertulis salah. Yang artinya algoritma rusak berupa kalimat atau lambat dan tidak efisien. Gambar atau tabel yang tertentu. Algoritma dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Nih. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini tahapan algoritma. Ada algoritma di sebelah kiri, kemudian gambar pemrograman dan algoritma
tahapan ketika kita bagaimana membuat suatu membuat program. Jadi ada algoritma dulu, sebuah bakso, terus atau pemrograman, step by step atau artinya langkah-langkah untuk membuat kita bakso. membuat program. Dari langkah Pemrograman pertama, melakukan kita atau cincang, memasukkan dagingnya, bahasa lalu pemrogramannya, kedua kode-kodenya, ada kemudian yang hasil berikutnya cincang, adalah terus kita menghasilkan kasih sebuah program, atau mungkin kita campur itu. Jadi bumbu, kita campur algoritma itu adalah tepung di kemudian awal. nanti kita masukkan Ketika kita membuat blender, sebuah kemudian program, nanti di blender harus sehingga ada algoritmanya dulu. menjadi Istilahnya rancangannya dulu. dagingnya Kemudian bisa agar algoritma dapat dilunak, memerintah atau ya, diproses atau oleh komputer, maka hancur diubah menjadi bentuk program. maksudnya Mulai proses menjadi pemrograman. Jadi lembek, algoritma gitu ya. itu menjadi adalah adonan. sebuah rancangan dari sebuah seperti di program yang contoh. dituangkan Kemudian dalam kita buat tulisan-tulisan atau gambar-gambar cetakan, ya, yang nantinya itu cetak dengan bagaimana tangan, agar bisa kemudian kita diproses masukkan oleh ke komputer. Air terus nanti maka kita diubah jadikan menjadi airnya bentuk program ya. Jadi kita rebus. bentuk kata-kata atau kode-kode Kemudian yang kalau di bawah bisa ini adalah contoh yang bisa membuat dipahami bakso oleh kepeng, oleh misalkan komputer. Kalau misalkan Nah, dibuat ini kan melalui bakso proses bulat, kalau dibuat pemrograman. kepeng ya seperti ini kita Ya, tuangkan ke dan sini, terus pemrograman. nanti kita tekan. Nah, Jadi untuk menjadi bakso proses kepeng. pemrogramannya ini Kalau nanti di sebelah kanan ini seharusnya contohnya kita praktek ya. bagaimana Jadi, kita membuat memasukkan kode-kode. Seharusnya ini kita siomay ya, siomay Tapi Bandung nanti atau saya siomay perkenalkan Malang, dulu siomay aja Malang. tentang algoritma. Ini contohnya Untuk adalah langkah proses pertama ada pemrogramannya bumbu-bumbunya, kita menunggu bahan-bahan ya. yang kita siapkan, Atau kalau kemudian tidak kita ya nanti blender, kita buat hanya adonan, ya belajar terus teorinya kita saja. buat cetakan ya, atau mungkin kita kemudian menjadi bulat-bulatan. Lanjut ya, sifat-sifat Terus algoritma. kita kasih isinya Ada ya, 5 ya. Terus kita satu buat aspek buat penting dalam algoritma ya, apa satu itu? yaitu Bentuknya finite. ya. Finite. Garpu Algoritma yang harus digunakan untuk berhenti membantu membuat, setelah mengerjakan sejumlah bentuknya langkah terbatas. dan hasilnya nanti seperti ini. Terus nanti kita Jadi ketika rebus. kita membuat Itu, sebuah algoritma kan contoh membuat siomay Malang. ada kemudian Perhentiannya. kalau kita masuk ke Jadi harus berhenti. ATM atau kita Setelah misalkan mengerjakan mengeluarkan sejumlah uang langkah, jadi lewat pada ATM. akhirnya itu akan berhenti. Langkah pertama ada Jadi tidak kita jalan siapkan terus. kartunya ya, atau Seperti Oh. kalau kita minum kartu ya, tadi ATM-nya, algoritmanya dan kita minum. masukkan Setelah kartunya, selesai itu kan berhenti. dan kita masukkan Jadi tidak PIN-nya, minum terus kemudian nanti akan keluar tidak ada uangnya. berhentinya. Ini secara Ada umum. stopnya. Kalau secara detail kan nanti masukkan Kemudian yang kedua PIN, ada terus kemudian transaksinya definite. bagaimana, langkah-langkah Setiap transaksi langkah bagaimana, didefinisikan secara masukkan tepat, jumlah tidak nominalnya boleh berapa yang mau kita membingungkan atau ambil. ambigu. Nah, jadi Dan langkah-langkah kita ambil algoritma itu uangnya terus harus ambil jelas. Ya. ATM-nya lagi Harus jelas. Jadi, Harus nih contoh definisi sudah. harus tepat. Jadi tidak boleh Ya. membingungkan, tidak boleh ambigu. Kemudian yang kedua, Jadi kalau kita definisi yang membuat kedua, sebuah langkah-langkah, kalau tadi algoritma biar itu biar orang lain yang itu berhubungan dengan jelas kehidupan sehari-hari, kalau ya, ini biar orang lain ke itu bidang komputer. mengetahui yang pertama maka tadi secara umum langkah-langkahnya harus harus tepat. bidang komputer. Dan tidak boleh Algoritma ambigu. sangat Seperti diperlukan kalau kita dalam membuat sebuah berbagai masalah pemrograman. langkah-langkah untuk Pertama, mencuci tangan ya, dalam pemrograman mencuci tangan pada saat akan wabah virus corona. Langkah pertama bagaimana? terutama dalam bagaimana? komputasi numerik. Ya. Jadi nggak boleh Yang berhubungan dengan membingungkan. angka. Tanpa Maknanya algoritma di- yang dirancang Finite. baik, maka proses pemrograman Yang ketiga akan ada menjadi input. jalan. Sebuah algoritma Rusak memiliki atau suatu lambat. atau lebih input Dan tidak sebelum dijalankan. Jadi harus ada input. Dan algoritma dibutuhkan Bahkan untuk harus ada memerintahkan input. komputer mengambil langkah-langkah Terus setelah ada tertentu untuk input harus menyelesaikan ada output. sebuah Maka ada masalah. output. Algoritma memiliki suatu lebih Atau eh, lebih output maaf, yang biasanya contoh bergantung pada contoh inputnya. alur. Jadi Di mana ada input, algoritma ada itu outputnya. berada dalam kita membuat sebuah program. Ketika kita Jadi kalau menuangkan kita membuat sebuah program itu air, kan ada inputnya algoritmanya adalah dulu. sebuah air. Jadi buat Nah, kemudian prosesnya kita, adalah gelas itu. membuat Jadi gelas itu algoritmanya adalah dulu, proses. Jadi proses menuangkannya ke baru memasukkan program, bagaimana dituangkan programnya itu nanti proses. pakai Kemudian kode-kode yang terus dikeluarkan akan adalah menghasilkan airnya. program yang Yang utuh utuh yang bisa kita jalankan. Kemudian yang kelima adalah efektif. Kemudian agar Setiap algoritma algoritma dapat diharapkan memiliki sifat memerintah efektif. atau Jadi setiap langkah harus diproses oleh sederhana komputer dan maka sehingga dapat dikerjakan diubah dalam waktu yang masuk menjadi akal. bentuk program. Jadi langkah-langkah itu dikerjakan Nah, ini ya sesuai algoritma dengan, tadi yang berupa atau masuk kata-kata akal ya. tulisan tadi Jadi agar bisa harus dibaca efektif oleh komputer, Ya, harus efektif. maka dituangkan Jadi ke tidak- dalam bentuk tidak program dibolak-balik atau ini melalui berulang kali pemrograman. dilakukan. Tapi Jadi melalui kode-kode yang bisa sekali dibaca ya. oleh komputer. sekali jalan. Contohnya tadi itu Bagaimana sifat-sifat algoritma. memasukkan air ke dalam gelas? Ada notasi bukan algoritma. kata-kata. Nah, nanti kalau di dalam sebuah Penulisan program, algoritma tidak akan bergantung dibentuk atau sebuah tidak kode. tergantung dari spesifikasi Bagaimana bahasa kita pemrograman menginput dan sebuah komputer yang
air mengeksekusinya. atau Notasi misalkan algoritma bukan notasi kita bahasa ingin menghitung pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa luas notasi algoritma bukan notasi segitiga bahasa misalkan ya. pemrograman. Inputnya apa? Angka. Tetapi dapat berupa diterjemahkan ke alas dalam berbagai bahasa kemudian Jadi notasi tinggi, kemudian itu diproses. bukan bahasa Itu pemrograman. nanti kata-kata Cuma itu, notasi itu, kata algoritma itu diinput adalah bisa nilai diterjemahkan sekian. ke Itu dalam akan bentuk bahasa dituangkan ke dalam bentuk kode-kode melalui proses Jadi pemrograman. itu. Contoh ya. Dan Sifat-sifat algoritma. input air. Ya. Algoritma itu Jadi mempunyai yang sifat-sifat yang pertama ada diinputkan finite. itu nanti adalah berupa artinya algoritma harus berhenti setelah mengerjakan dibuat langkah. seperti atau Algoritma itu harus sebagai kode. Nanti di stopnya, dalam pemrogramannya ada berhentinya. tidak kata-kata air ya. Nah, ini namanya tidak finite. kata-kata Kemudian air. ada definite. Ya. Setiap langkah itu tapi nanti secara tepat. diinputkan, Jadi tidak boleh berupa membingungkan, tidak boleh ambigu. Ya. Jadi seperti notasi algoritma kalau itu kita kan hanya lihat istilahnya contoh rancangannya. algoritma, Tapi nanti bahasa pemrogramannya nanti berbeda. Kita masuk ke rumah sakit ya misalkan ya, atau mungkin ke puskesmas. Peran Puskesmas algoritma itu ada dan langkah-langkahnya. Bagaimana kita daftar? algoritma itu berperan sangat fundamental. Atau tidak ada algoritma, tidak ada program. Jadi, mengambil nomor antrian terlebih dahulu, mengambil nomor antrian. Ketika Kemudian kita membuat sebuah program daftar harus ada dulu. algoritmanya. Daftar nanti Jadi tidak ada program, tidak ada algoritma, atau tidak ada klinik algoritma, tidak ada apa, program. ya, atau ke poli apa. Seperti itu. Algoritma plus struktur data sama dengan Ini harus program. jelas. Jadi ada algoritma, Jadi ada struktur datanya. di puskesmas tersebut struktur data itu apa? Itu harus algoritma harus jelas. Jadi nggak boleh Teknik atau cara pasien. penyusunan atau penyimpanan Ya. data dalam komputer. Misalkan kita datang, terus Kita itu ada bingung memori mau seminim kemana mungkin, atau dan ada alurnya, kecepatan tetapi membingungkan. kecepatan eksekusi semaksimal Itu mungkin. nggak boleh Struktur seperti itu. data. Namanya definite. Terus Nah, ini contoh tahap penyelesaian input. sebuah masalah dengan Jadi sebuah algoritma memiliki satu Ada atau masalah, lebih input ada sebelum model, dijalankan. algoritma, program, eksekusi, Jadi, dan hasil. ada Jadi, inputannya, Ada masalah dulu, kemudian ada masalah, outputnya, hasilnya. ya. Jadi ada hasilnya. Kemudian ada Jadi kita, model, misalkan Ini algoritma modelnya, menghitung luas segitiga, pemrograman nanti bagaimana, inputnya apa? Alas. Inputnya Terus apa? ada Tinggi. algoritma, Terus diproses pakai rumus. Outputnya apa? Algoritma. Luasnya. Nilai luasnya itu adalah setelah outputnya. algoritma kita menyusun Kemudian program. efektif. Ya. Jadi setiap algoritma diharapkan memiliki Kemudian sifat program yang itu nanti efektif. kita eksekusi. Artinya setiap langkah Itu harus sederhana. kita eksekusi atau kita Dan sehingga jalankan dapat terus dikerjakan dalam akan waktu yang menghasilkan masuk sebuah akal. hasil. Atau dikerjakan dalam waktu yang Se-efektif mungkin. Apa sih notasi Ini algoritma? contohnya. Atau ada Notasi masalah adalah penulisan algoritma Kemudian tidak tergantung masalahnya dari berupa spesifikasi data. dasar pemrograman. Jadi ketika kita Kemudian menulis dieksekusi. notasi algoritma itu tidak tergantung Analisisnya dari nanti di bahasa sini di pemrograman bagian ini. Bahasa Model pemrograman yang itu digunakan kita banyak analisis. sekali kan. Ya. Ada Sampai dengan Pascal ya, sampai kalau dengan kita program itu kita analisis. baca-baca, browsing itu Di bagaimana algoritma juga ada analisis atau program pemrograman apa saja itu juga sih ada analisisnya. dalam Jadi komputer bagaimana ada. kita membuat sebuah bahasa Pascal, program dengan bahasa Clipper, bahasa pemrograman ada yang bahasa, apa, ya, terus nanti tekniknya bagaimana, COBOL, ada nanti di bahasa dalam program. PHP, ada Java, dan banyak sekali untuk bahasa-bahasa pemrogramannya. Nih. Kemudian suatu Eh, algoritma yang terbaik adalah Notasi algoritma. tapi yang the best adalah suatu algoritma harus Notasi menghasilkan algoritma itu output yang tepat bukan guna, notasi bahasa efektif, pemrograman, tetapi dalam waktu yang dapat relatif diterjemahkan, singkat dapat dan diterjemahkan penggunaan ke dalam memori bahasa yang pemrograman. relatif sedikit. Nah, ini untuk program notasi yang baik algoritma. atau algoritma yang baik Kemudian adalah peranan yang efektif algoritma atau efisien di ya, dalam bahasa pemrograman yang atau efektif ketika dan kita ingin menghasilkan membuat sebuah memori yang program. relatif Jadi sedikit atau algoritma itu efisien. sangat penting. Ya. Dengan langkah Jadi peran yang algoritma itu berhingga atau sangat fundamental. fundamental. Jadi Jadi baik baik tidak dalam ada keadaan diperoleh algoritma suatu juga yang tidak ada program. diperoleh suatu solusi. Ketika kita membuat sebuah Ini pemrograman algoritma. harus ada algoritmanya dulu. Ya. Contoh ya. Jadi ini contoh sebuah Ini algoritma. harus ada. Itu peran algoritma. Kemudian Sebuah algoritma prosedur ketika akan mengirim ditambahkan surat kepada dengan teman. struktur data akan menjadi Contohnya. sebuah program. Struktur data Pertama, itu, kita tulis surat langkah-langkah cari kertas. bagaimana kita memasukkan Ya. sebuah kode-kode Kemudian ambil Untuk- sampul surat atau bahasa-bahasa amplop. pemrograman Ambil, untuk jadi suratnya nantinya kita ambil dijadikan amplop.
kemudian masukkan ke dalam amplop. Surat menjadi kita sebuah masukkan ke dalam program amplop. atau menghasilkan sebuah program. Cukup Jadi amplop susunan surat dengan lem. kode-kode itu lem atau ya, perekat. sesuai dengan algoritmanya. Dan tulis maka akan alamat membentuk surat yang sebuah, dituju. program. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku struktur data alamat. adalah teknik atau cara penyusunan. Cari alamat Jadi, yang dituju, lalu jadi kita tulis alamat kode-kode tersebut. ini ya nanti disusun Tempelkan perangko. bagaimana ya, dan dibawa ke yang kantor nantinya pos akan untuk menghasilkan diserahkan sebuah kepada program. pos atau Tapi menuju ke bis surat susunannya untuk itu memasukkan menurut surat ke dalam algoritma. surat. Nah, itu langkah-langkahnya. Contoh algoritma ya, contoh algoritma. Kemudian Nah, itu sedikit saya memori yang singgung itu ya. digunakan Sedikit di saya dalam singgung kita itu membuat sebuah program nanti coba diharapkan untuk memori seminim dipahami. mungkin ya, Bagaimana dan kecepatan eksekusi semaksimal mungkin. Itu diharapkan sebuah seperti itu. Ketika kita membuat sebuah algoritma ya, memorinya memorinya itu diminimalkan, akan berjalan tetapi kecepatannya baik. dimaksimalkan semaksimal seperti itu ya. Oke, saya akhiri dulu ini ya tahapan-tahapan penjelasan penyelesaian ini. masalah. Penjelasan yang pertama nanti ini tugasnya adalah ada masalah, bagaimana Anda membuat contoh ya, membuat modelnya sebuah algoritma kemudian dalam kehidupan algoritmanya bisa dituangkan bagaimana, dalam bentuk gambar, kemudian bisa nanti dalam kita bentuk buat foto, programnya bisa dengan dituangkan dalam menggunakan tulisan, terus kemudian nanti dan dikirim ke menghasilkan e-learning. hasil. Sementara itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh. ada kata bijak, Suatu algoritma yang terbaik ya, atau yang the best, itu suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna, jadi efektif, dalam waktu yang relatif singkat, dan penggunaan memori yang relatif sedikit. Jadi waktunya singkat, se-efektif, memorinya se-efisien, seminimal mungkin. Dengan langkah atau prosedur yang berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi. Itu algoritma yang baik. Nah, contoh ini ya, contoh terakhir sebuah algoritma atau langkah-langkah ketika kita ingin mengirim surat kepada teman kita. Jadi langkahnya adalah pertama kita tulis suratnya, kemudian kita ambil sampul surat atau amplop, terus kita masukkan suratnya, kemudian kita tutup amplopnya, kemudian kita tulis alamat. Kalau lupa alamat, kita ambil buku alamat, kemudian kita tempelkan perangko, kemudian kita bawa ke kantor pos atau ke bis surat untuk kita masukkan. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti tugasnya adalah bagaimana Anda menyusun sebuah algoritma yang sederhana, yang Anda kerjakan sehari-hari. Ya, yang bagaimana algoritma Anda misalkan melakukan kegiatan sehari-hari di rumah Anda, bagaimana Anda makan, bagaimana Anda mandi, bagaimana Anda melakukan sholat atau melakukan ibadah. Nah, itu contoh algoritma. Anda bisa tuangkan ke dalam bentuk tulisan, ke dalam bentuk gambar, foto, kemudian nanti di-upload. Oke, itu penjelasan saya tentang notasi algoritma. Nanti bisa kita lanjutkan untuk di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.